Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada video kali ini kita kedatangan tamu nih, masya Allah ya. Dari teman-teman bisa lihat sendiri ya, salah satu akhwat yang masya Allah, Masya Allah. mantap banget dalam sisi bisnisnya gitu ya. Aduh. Oke, video kali ini juga salah satu tugas yang harus saya kerjakan ya, karena ini merupakan salah satu tugas UTS dari salah satu matkul yang ada gitu. Baik, kita perkenalan dulu bareng-bareng sama Mbak Emil gitu ya. Mbak, boleh perkenalan dulu Mbak? Ya, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Emilia, biasa dipanggil Lia atau Mbak Emil. Tapi biasanya orang-orang ketika aku kuliah sering dipanggil Emil seperti itu. Saya dari jurusan Prodi Agama Islam angkatan 2017, asalnya dari Bengkulu. Sama kayak Andi kan ya, dari Bengkulu juga. Masya Allah ya. Oke, siap. Kita nggak bakal banyak, kita akan bahas lebih dalam lagi ya tentang bagaimana sih bisnis Mbak Emil gitu ya, dari awalnya terus sampai saat ini kenapa masih bisa istiqomah gitu ya. Baik, kita langsung pertanyaan aja Mbak ya. Gimana Andi? Dari awal-awal kebentuk suatu bisnis Mbak itu sendiri, bagaimana sih Mbak kok bisa langsung ke hijab gitu kan? Nah, pertanyaan dari Andi itu bagaimana mulai awalnya dari bisnis ini gitu ya. Sebelumnya aku pengen ngenalin dulu nama bisnisku itu Azlia Muslimwear. Nah, Azlia Muslimwear itu pun berasal dari kata nama orang tua aku. AZ itu, A itu adalah nama orang tua, nama ayahku, Z itu nama ibuku, sedangkan Lia itu adalah namaku. Terus Muslimwear, kalau kita bisa melihat Muslimwear itu apa artinya? Itu artinya pakaian muslim gitu kan ya. Nah, berdiri Azlia Muslimwear ini aku berani bikin itu di tahun 2018 nih. Nah, masa itu aku sering banget, udah 3 tahun kayaknya ya, udah 3 tahun. Jadi masa-masa itu aku tuh sering banget kalau misalkan pakaianku, jilbabku itu bikin dan terus lama-kelamaan temanku tuh tanya, kamu ini belinya di mana gitu, pakaian ini beli di mana, jilbab kayak ini belinya di mana. Terus akhirnya ya udah deh, kalau misalkan kita tarik ke belakang lagi nih dia, aku tuh emang udah suka jualan dari SMA. Ibaratnya tuh jadi reseller ya, misalnya kita tuh ngejualin produknya orang terus kita jual lagi gitu, yang kayak gitu. Nah, di situ aku tuh udah mulai ada bakat-bakat berbisnisnya gitu. Terus aku kayak, kenapa nggak aku ini aja ya, kenapa aku nggak bikin brand aja gitu. Akhirnya dengan Bismillah gitu ya, 2018 Azlia Muslimwear ini mulai berdiri, mulai aku bangun, aku rintis dari situ gitu. Oke, baik, masya Allah ya. Allah, dari nama brand sampai dari awal-awalnya dari tahun 2018 bisa membuat brand gitu ya. Dari Mbak sendiri itu kan pasti tentu banyak ya dari sisi kekurangan-kekurangan, misal kayak down nih dalam hal tentang bisnis gitu ya. Ada juga kalanya Mbak tuh semangat dalam berbisnis gitu. Itu semua pasti pernah Mbak alami sendiri gitu. Nah, teman-teman kalau memang penasaran sama brand dengan Azlia gitu ya, dari brand Mbak Emil sendiri, nanti coba deh teman-teman lihat di IG-nya gitu ya. Insya Allah nanti itu bakal kita tunjukin gitu ya, gitu. Nah, ini Mbak Emil ini kan tadi bilang di tahun 2018 membuat lonceng dari Azlia itu sendiri. Mbak Emil pada saat itu menggunakan media apa tuh untuk di awal-awal tentang
brand Mbak itu sendiri? Ya, kalau misalkan berbicara tentang media apa sih yang aku gunain buat mempromosi brand ini ya. Jadi emang tidak terlepas media sosial itu adalah salah satu tumpuan, salah satu cara orang untuk mengenalkan sebuah produk yang akan kita promosikan seperti itu. Nah, berbicara media sosial, tentu aku menggunakan alat promosi atau untuk mengiklankan produk itu dengan Instagram waktu itu. Waktu itu pun ketika aku udah ingin membuat brand ini, otomatis aku udah merancang akan bikin Instagram. Nah, di situ aku mempromosikan barang aku lewat Instagram, baik itu Instagram pribadi aku maupun Instagramnya si Azlia Muslimwear ini. Lalu di samping itu kecuali Instagram, aku juga sering promosi juga di status WhatsApp sama teman-teman. Terus ada juga beberapa kali memposting itu di Facebook seperti itu. Jadi karena ini kan awalnya dulu berbasis online gitu ya, bisa dikatakan jualan ini tuh dimulai dari online gitu, bukan yang punya toko langsung orang bisa datang, nggak gitu. Jadi menggunakan sistem online, dan yaitu menggunakan media Instagram, Facebook, WhatsApp dan lain sebagainya. Oke, tadi juga yang Mbak bilang ada dari Instagram, Facebook, sama WA ya. Nah, itu menggunakan akun bisnis atau memang dibedain nih mana akun pribadi, mana akun bisnis gitu pada penggunaan media gitu, atau sama-sama aja deh gitu loh, dipaksain gitu. Nah, kalau misalkan adakah perbedaan apa akun bisnis atau akun pribadi gitu? Dulu awal-awal masih akun pribadi. Jadi bisnis ini pun berniat dimulai dengan kemauan yang kayak mulai aja dulu deh, nggak usah yang bikin akun bisnis dulu. Pun waktu itu aku belum ngerti untuk masalah akun bisnis kayak gitu. Nah, dari itu aku gimana caranya untuk meningkatkan promosi iklan kayak gitu kan. Dan dan itu ya masih akun pribadi lah, maksudnya akun yang bukan akun bisnis kayak gitu. Jadi tercampur lah antara akun sosmed Facebook sama ya kehidupanku di Facebook ataupun di Instagram kayak gitu. Cuman yang memang mengkhususkan akun bisnis itu ya itu tadi di Instagram, Instagramnya Azlia Muslimwear. Kalau misalkan di Azlia Muslimwear itu ya memang benar-benar menginformasikan tentang produk si Azlia ini kayak gitu. Berarti dari Mbak sendiri pada awal-awal membentuk Azlia itu awalnya belum ada ya, masih menggunakan akun bisnis, atau pada saat itu juga belum kepikiran nama Azlia? Udah kepikiran sih, ya udah terbentuk namanya si Azlia Muslimwear ini ketika masih menggunakan akun pribadi pun gitu. Oh, berarti udah kepikiran. Baik, dari Mbak sendiri nih kan kaitannya dengan online ini kan pasti juga kaitan dengan konsumen nih. Nah, Mbak sebagai orang yang melayani seorang konsumen via online ini, pernah nggak sih merasa selain merasa mendapatkan pujian dari sebuah produk Mbak, pernah nggak sih produk ini kayaknya kurang ini gitu, atau itu bisa dikatakan kritikan lah kurang lebih, masukan lah ya kurang lebih gitu. Dari Mbak sendiri pernah nggak mendapatkan hal yang demikian gitu, dari kedua hal itu, dari kritik maupun pujian atau masukan gitu? Oke. Ya, untuk masukan atau kritikan dari para konsumen itu tentu dari setiap brand itu pasti punya pasti ada masukan-masukan dari orang-orang sebagai konsumen gitu. Dan waktu itu aku pernah juga sih dapat masukan lah ya dari konsumen. Misalkan ada yang memberikan masukan, misal Mbak bikin dong size ini gitu, atau Mbak ini jahitannya terlalu rapet atau terlalu longgar gitu, maksudnya terlalu jarang gitu. Nah, itu pernah waktu itu. Adapun juga kayak ya biasalah ya, orang-orang minta
harga apa namanya, harga teman gitu, itu tuh sering banget kritikan-kritikan gitu. Tapi kan kita sebagai orang yang pebisnis, Profesional dia ya. profesional lah gitu ya, mungkin sekali dua kali boleh lah kita memberikan harga teman, tapi kok ini dia malah keenakan gitu, sering minta harga teman terus ataupun gratis ongkir gitu-gitu kan. Jadi kayak ya Allah gitu, orang juga ini kan masih mulai pun juga untuk keuntungannya belum seberapa juga. Nah, hal-hal yang seperti itu sih. Ada juga yang memberikan masukan, misalnya Mil, boleh dong packagingnya dibagusin lagi nih, biar nanti kamu bisnismu itu lebih kelihatan apa ya, lebih kelihatan eksklusif atau lebih kelihatan kayak benar-benar yang apa namanya, ya niat untuk jualan kayak gitu. Adapun kritikan-kritikan yang bagus dan kritikan-kritikan yang sebenarnya kurang bagus untuk disampaikan, itu pasti ada. Nah, dari sifat apa yang ada gitu ya, baik dari rasa konsumen ataupun dari sisi teknologi gitu, Mbak, cara untuk bisa menenangkan hati Mbak gitu, baik dari kritikan dari konsumen ataupun dari kesulitan dari teknologi Mbak, misalnya pada saat itu gimana? Kan pasti juga tuh tadi kan Mbak menjelaskan tentang konsumen, pasti itu juga ada juga tuh tadi kan terkait teknologinya, misal kayak ini kok susah kali gitu ya, kok ini nggak bisa menyebar lebih luas lagi sih di sisi teknologinya misal gitu. Maksudnya di akun sosmednya itu gitu ya, maksudnya biar jangkauannya lebih luas lagi gitu. Ada nggak kan kritikan hal seperti pasti itu? ada hal yang Mbak itu di saat media hal yang demikian itu kok ini nggak bisa kesebar sih gitu. Itu kan pasti ada gitu kan. Ya pasti ada sih, kayak aduh gimana ya caranya biar brand ini atau bisnis ini tuh biar bisa diketahui orang gitu. Nah itu kayak langsung mikir sih, kayak apa ya yang harus aku lakuin gitu. Dan ya pelan-pelan diperbaiki ketika orang Mil coba dong kita pakai bukan kita, maksudnya kamu pakai apa namanya, akun bisnis yang ini yang bisa dijangkau oleh orang, tapi ya dia berbayar kayak gitu. Baik, tadi Mbak udah menceritakan kekurangan lah kurang lebih ya, dan juga kelebihan. Oh, kelebihannya belum deng. Dari sisi kelebihan dari produk Mbak sendiri, apa sih kok bisa konsumen itu yang udah membeli kok datang lagi gitu kan? Itu kan mungkin salah satu mungkin yang bisa Mbak kasih tahu, mungkin hal yang mungkin bisa menjadi contoh buat orang lain gitu kan. Karena kan ada yang membeli satu produk, tahu-tahu nggak beli lagi produknya gitu. Nah, dari Mbak sendiri gimana sih bisa mendapatkan konsumen yang bisa dikatakan datang lagi lah kurang lebih gitu pada produk Mbak sendiri? Oke, setiap brand itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, punya keterbatasan, punya keunikan tersendiri. Nah, kalau misalkan dari brand saya ini, brand Azlia Muslim Wear ini, memang dari dulu aku tuh ingin jualan tapi tidak memberatkan di harga gitu. Jadi pernah tuh ada di bionya Azlia Muslim Wear itu harga mahasiswa gitu. Jadi mungkin bisa dijadikan salah satu kelebihan kalau misalkan brand Azlia Muslim Wear ini dia terjangkau oleh para konsumen gitu. Dan itu kita berusaha untuk memperbaiki kualitas jahitan ataupun kualitas dari gimana bentuk desainnya seperti itu. Yang pertama itu ya itu harganya yang terjangkau seperti itu, mungkin di kelebihannya. Dengan harga yang terjangkau sehingga para konsumen datang kembali gitu. Iya, sehingga para konsumen kan datang kembali, kayak bisa membandingkan, oh dari toko ini sama toko ini sama aja sih gitu, sama aja kualitasnya gitu, tapi kok ini lebih murah. Nah gitu, jadi kayak ya memang setiap brand itu punya value-nya masing-masing. Kalau misalkan orang udah bisa udah membuat branding itu nge-branding bisnisnya itu dengan baik, ya
sebenarnya tidak masalah kalau misalkan harus menaikkan harga, karena itu sesuai dengan sesuai dengan ya bagaimana cara mereka mengiklankan, ataukah mereka punya ataukah mereka punya admin ataupun ya pegawai-pegawai lainnya, itu nggak apa-apa sih menurutku. Tapi karena ini aku masih sendiri ya, maksudnya belum punya tim pun, jadi kayak ya udah, jadi aku tidak mementingkan aku harus ngegaji orang kayak gitu. Wah, menarik nih. Jadi teman-teman kalau memang kepo nih dengan katanya nih harga mahasiswa, jadi bisa lah nih teman-teman kepoin nanti ya. Oke. Dan aku masih penasaran nih Mbak. Ini kan tentang hijab nih. Kok emang menggunakan bahan apa sih? Kan setahu aku ya dari emang kamu tahu apa aja bahannya? Enggak, maksudnya kayak gini. Fashion perempuan itu kan sering kali mudah berganti-ganti nih. Ada yang fashionnya lebih ke pasnya yang lebih lebar gitu ya. Ada yang menggunakan hijab yang di pinggir-pinggirnya itu ada kayak rintik-rintik gimana gitu ya. Kayak rintik-rintik. Ya kurang lebih seperti itu ya Mbak. Nah dari Mbak ini sendiri saat ini lagi membuat produk hijab yang bagaimana gitu, atau yang mudah kebentuk, atau yang mudah kebentuk tinggal pasang, atau yang bagaimana gitu. Kalau yang nggak kebentuk tuh namanya apa nih? Malah balik nanya ini. Oke, kalau untuk masalah bahan itu sebenarnya memang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada yang menggunakan bahan diamond crepe, ataupun bahan ceruti baby doll, ataupun bahan jersey, bahan crinkle dan lain-lain. Nah, untuk saat ini kita tuh pernah bikin yang namanya pasmina gitu, terus jilbab instan gitu, square, habis itu jilbab segi 4. Nah, untuk saat ini pun kita lagi bukan open PO tapi ready stock dari bahan crinkle. Jadi kita tuh di Azdia Muslim itu sebisa mungkin mengikuti tren gitu nih. Mengikuti tren ketika orang mengeluarkan tren ini, maksudnya pakai bahan ini, ya kita berusaha untuk ayo nih kita kita survei ke toko kain gitu. Ada nggak sih bahan ini? Ketika ada ya udah kita bikin, kita bandingin dari harga yang orang jual, sebisa mungkin kita tidak melebihi dari harga yang di toko sebelah seperti itu, tapi dengan kualitas yang insya Allah berkualitas juga seperti itu. Wah, menarik nih. Tadi Mbak Emil sempat bilang ada ready stock nih. Nah, Mbak Emil ini gimana sih awal-awalnya pada saat itu bisnis itu langsung dalam artian langsung membuat produk atau awalnya reseller dulu? PO. Tahu PO nggak? Pre-order. Iya, pre-order. Nah, kalau dulu itu kita pakai sistem PO karena ya keterbatas modal lah Hendy. Soalnya kan aku juga dulu masih mahasiswa gitu. Jadi ya awal mula membangun itu pun dengan menggunakan tabungan seperti itu. Tapi saat ini ya alhamdulillah mulai meningkat untuk bisa ready stock. Jadi kemarin pernah PO juga di pasmina crinkle itu. Terus orang-orang merasa kayak suka gitu, akhirnya mereka repeat order, akhirnya aku mencoba untuk ready stock seperti itu, Andi. Kalau boleh tahu nih, ready stock Mbak itu biasanya berapa nih biasanya? Totalnya? Ya dalam 1 bulan kah? Dalam ini? Karena kan ini aku udah kemarin sempat vakum karena persiapan buat nyelesain skripsi dan lain sebagainya. Semoga cepat selesai ya Mbak ya. Amin. Insyaallah. Jadi memulai lagi di bulan ini itu alhamdulillah selama 2-3 pekan itu bisa menghabiskan 100 pieces jilbab. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Ya kalau melihat dari kisah Mbak Emil nih ya teman-teman, Masya Allah ya, dari awal terbentuknya terus sempat vakum, terus
kebangkit kembali untuk memasarkan produk kembali gitu ya. Mm-mm. Udah sangat baik gitu ya. Insyaallah. Dari Mbak Emil selain Azlia ini sendiri sempat berbisnis apa selain ini? Gak ada lagi. Tentu karena aku emang sukanya bisnis. Sebelum Azlia Muslimir ini, apa maksudnya ongoing ini ada nggak sih bisnis yang lain kayak gitu? Ya. Mungkin kayak Mau gitu. sebelum atau saat ini gitu? Oh, Mungkin gitu. bebas kok. Kalau sebelum Azlia Muslimwear itu mungkin ya kemarin tuh reseller aja tuh pernah. Tapi saat ini pun ongoing ketika berbarengan sama Azlia Muslimwear aku juga punya dong. Namanya tuh bisnis. Aku boleh sebut nih. Boleh. Ya. Semoga aja Nama- nanti biar dilihat sama teman-teman. Karena teman-teman harus tahu bisnis ini pun juga banyak produknya. Jadi dari mulai kecantikan, Herbalife gitu-gitu dan bisnis ini kalau aku boleh sebut namanya bisnis produk SR12. Jadi itu adalah produknya anak Indonesia yang untuk memajukan perekonomian masyarakat Indonesia dan itu aku merasa bakalan aku kembangin bersama si Azlia Muslimwear ini karena itu insya Allah tidak akan bertolak belakang dari bisnis Azlia Muslimwear ini, maksudnya tidak mengesampingkan karena dia ada skincare kayak gitu, ada body care, ada Herbalife gitu-gitu. Oke, Masya Allah ya teman-teman. Tadi kita udah mendengar ya bagaimana proses dari Mbak Emil awalnya membentuk bisnis Azlia gitu ya, jatuh bangunnya, kritikan, masukan, pujian dari masing-masing konsumen, terus kebingungannya dalam hal menganalisa penggunaan teknologi pada saat itu ya. Itu semoga dari cerita dari Mbak Emil ini kita semua dapat mengambil imbrohnya lah kurang lebih ya. Semoga kita nggak tidak terjerumus, kurang lebih setidaknya meminimalisir lah kekurangan yang bakal terjadi nantinya. Nah ini terakhir nih Mbak, buat motivasiin dong Mbak buat teman-teman yang juga mau terjun ke dunia bisnis gitu, bagaimana dari Mbak sendiri? Oke. Kalau misalkan untuk masalah motivasi ini teman-teman semua, motivasi saya pun dalam berbisnis adalah mengikuti dari sunnahnya Rasulullah gitu ya. Rasulullah itu adalah seorang pedagang, beliau adalah orang yang kaya tetap mau berdagang. Begitupun dengan Siti Khadijah yang mempunyai kekayaan tapi menginfakkan itu semua untuk kepentingan mensiarkan Islam, jalan dakwah kayak gitu. Dan itu aku selain motivasi untuk berbisnis ini adalah yang pertama ya mungkin untuk membangun citra dalam keluarga itu gitu, untuk meningkatkan taraf kehidupan keluarga kayak gitu dan membantu orang-orang banyak seperti itu, dan mandiri secara finansial karena mandiri secara finansial ini pun adalah salah satu ciri-cirinya umat muslim gitu ya, umat muslim yang mana dengan kita mempunyai harta gitu ya, itu kita bisa menginfakkan harta itu di jalan yang Allah ridhoi kayak gitu. Misalnya kita bisa membangun masjid dari situ, kita bisa umroh bersama orang tua, kita bisa memberikan kebermanfaatan lah bisnis ini untuk orang-orang sekitar kayak gitu. Jadi semangat teman-teman, kalau misalkan teman-teman yang ingin berbisnis, mulailah dari sekarang, dicoba sekarang. Jadi jangan jangan ntar deh gitu. Kalau misalkan ntar deh biasanya nggak akan terlaksana tuh. Jadi tepiskan rasa, misalkan ada rasa malu ketika jualan, tepiskan itu semua karena ya kita tuh tidak mau kan bergantung sama orang lain gitu Li. Oke, Masya Allah ya, motivasi buat teman-teman kita. Oh ya, nanti aku di sini Mbak untuk menunjukkan IG-nya mungkin ya. Oh boleh. IG baik Di sini. IG Oh enggak. IG Azlia maupun Iya. kalau IG Memil mau. Boleh. Siap.
kurang lebih itu ya teman-teman. Iya. Pada pertemuan hari ini ya semoga teman-teman paham dengan apa yang perbincangan kita pada Ada hari ini manfaatnya lah gitu ya, insya Allah. Ya. Dan maaf nih kalau misal dari kami berdua membawakan pesan yang mungkin sedikit nggak rincu gitu ya, membuat teman-teman bingung, mohon maaf gitu ya, karena kita sama-sama belajar nih. Iya. Iya, betul gitu. Mungkin dari aku dan Mbak Nio sampai saat ini aja. Lebih kurang mohon maaf. Pada Allah kita sama-sama memohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.